Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peralisa Usmarianti. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Lampung angkatan 2018. Saya dari kelas B. Pada video ini saya akan mempraktikkan keterampilan mengajar yang keempat, yaitu melakukan variasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Itu artinya kita masih diberi kenikmatan sehat oleh Tuhan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini di sekolah tercinta kita ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengucapkan satu kalimat dan kalian harus menyimaknya dengan baik ya. Jadi kalimatnya seperti ini. Calon-calon orang sukses akan menghargai siapapun yang berbicara di depan. Nah, sekarang siapa yang berani berpendapat apa maksud dari kalimat yang Ibu ucapkan tadi? Ayo, siapa yang berani berpendapat? Angkat tangannya, sebutkan nama, dan jawabannya. Iya, Dini silahkan. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, Sultan, silahkan. Ya, benar. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Dini dan Sultan. Jadi maksud dari kalimat yang Ibu ucapkan tadi, kita harus menghargai siapapun yang berbicara di depan. Karena nilai kesuksesan seseorang itu tidak hanya dinilai dari kecerdasannya saja, tetapi juga dari sopan santun dan etika yang ia miliki. Nah, jadi harapan Ibu pada pembelajaran hari ini kalian dapat menyimak dan memperhatikan apa yang Ibu jelaskan agar materi yang Ibu sampaikan ini dapat kalian mengerti dan bermanfaat untuk kalian. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek daftar hadir kelas ini. Coba kalian cek teman samping, kiri, kanan, belakang, depan kalian. Apakah ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Oh, Pina. Kenapa ada yang tahu kenapa Pina tidak masuk? Sakit. Suratnya ada di depan ya. Oke. Jadi teman-teman, mari kita doakan Pina agar cepat sembuh dan dapat kembali belajar di sekolah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran dan memasuki pembelajaran inti, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Amin ya robbal alamin. Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang teks hasil laporan observasi. Nah, coba ada yang masih ingat apa sih pengertian teks laporan hasil observasi itu? Ayo, angkat tangannya, sebutkan nama dan paparkan jawabannya. Ayo, tidak ada yang berani? Tidak apa-apa ya berpendapat di dalam kelas, karena jika kalian aktif, nilai keaktifan itu akan Ibu masukkan dalam catatan dan akan diakumulasikan pada di akhir pembelajaran nanti. Jadi tidak apa-apa ya untuk berpendapat, entah itu benar atau salah, yang penting kalian sudah berani untuk berpendapat di dalam kelas. Ayo, ada yang berani? Ya, Anissa silahkan. Ya, oke. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, Agus silahkan. Ya, benar. Ya, tepat sekali ya yang dikatakan oleh Anissa dan Agus. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang melaporkan hasil dari observasi atau sesuatu yang diamati. Nah, teks laporan hasil observasi ini biasanya bersifat objektif. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari KD 3.3 dan 4.3, yaitu menganalisis struktur isi teks eksposisi yang dibaca atau didengar dan mengembangkan isi teks eksposisi secara lisan maupun tulis. Nah, jika teks laporan hasil observasi itu melaporkan sesuatu yang diamati dan bersifat objektif, nah sedangkan
Teks eksposisi ini berisi argumen-argumen atau pendapat dari penulis dan disertai dengan fakta-fakta yang ada atau yang sahih. Nah, teks eksposisi ini biasanya juga bersifat persuasi atau untuk mempengaruhi pembacanya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menentukan struktur teks eksposisi. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan ciri-ciri teks eksposisi. Dan yang ketiga atau yang terakhir, peserta didik mampu menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan struktur isi teks eksposisi itu. Pertama, kita akan membahas pengertian teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Jadi, teks eksposisi adalah sebuah karangan yang mengandung pendapat atau argumentasi dari penulis yang disertai dengan fakta. Nah, teks eksposisi ini biasanya mengandung isu permasalahan, argumen-argumen, dan fakta yang disampaikan oleh penulis untuk menambah informasi pada pembaca. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari struktur teks eksposisi. Pada minggu kemarin, Ibu telah meminta dan menugaskan kalian untuk membaca dan mencari informasi mengenai materi yang akan kita pelajari pada minggu ini. Benar kan? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa di antara kalian yang sudah mengetahui apa saja struktur teks eksposisi? Ya, Anissa silahkan. Oke, bagus. Ada lagi yang masih ingat apa saja struktur teks eksposisi? Oke, Maulana silahkan. Ya, tepat sekali. Jadi benar ya yang dikatakan oleh Anissa dan Maulana. Struktur teks eksposisi itu terdapat 3 bagian. Yang pertama ada tesis, lalu yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Nah, tesis ini adalah bagian pembuka yang biasanya berisi pernyataan pendapat dari si penulis. Lalu yang kedua ada argumentasi. Argumentasi ini biasanya berisi fakta-fakta, temuan hasil, pernyataan ahli, dan sebagainya untuk memperkuat pendapat dari penulis pada bagian pertama. Lalu yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini adalah bagian yang berisi penegasan ulang bagi pendapat penulis di awal dan pada bagian kedua tadi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri teks eksposisi. Ciri teks eksposisi yang pertama adalah bersifat objektif. Bersifat objektif ini maksudnya adalah teks eksposisi berisi argumentasi-argumentasi yang berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada dan yang sahih, sehingga argumentasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan fakta-fakta yang ada. Lalu ciri teks eksposisi yang kedua adalah bersifat informatif. Ada yang tahu apa maksud dari bersifat informatif itu? Ya, Farhan silahkan. Oke, benar ya yang diucapkan oleh Farhan. Jadi, maksud dari bersifat informatif adalah teks eksposisi memberikan informasi tambahan terhadap pembacanya. Jadi, setelah dibaca, pembaca itu memperoleh informasi dari teks eksposisi tersebut. Oke, ciri teks eksposisi yang ketiga adalah berisi fakta-fakta. Karena teks eksposisi ini bersifat informatif, oleh karena itu, informasi yang diberikan dalam teks eksposisi ini harus didasarkan dengan fakta-fakta yang ada dan yang sahih, sehingga informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu ciri teks eksposisi yang keempat atau yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang baku. Karena teks eksposisi ini bersifat objektif, oleh karena itu bahasa yang digunakan dalam penulisannya yaitu bahasa formal atau bahasa baku. Nah, selain bahasa juga, penggunaan ejaan dan tata tulis perlu diperhatikan dalam menulis teks eksposisi. Ejaan dan tata tulis ini harus disesuaikan dengan PUEBI. Ada yang tahu PUEBI itu apa? Ya, Anissa silakan. Oke, benar ya, PUEBI itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi saat ini kita tidak lagi memakai EYD, tapi memakai PUEBI.
Oke, selanjutnya materi yang keempat adalah penyusunan teks eksposisi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut mengenai penyusunan teks eksposisi, Ibu akan mengirimkan e-book berupa Word di grup kelas dan Ibu minta kalian masing-masing harus membaca e-book tersebut dengan cermat. Oke, membaca semua ya e-book yang Ibu kirimkan di grup kelas. Ya, nah sekarang siapa yang dapat merangkum atau menerangkan apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan teks eksposisi sesuai dengan e-book yang Ibu berikan tadi? Ayo, siapa yang berani? Oke, Susan silakan. Ya, benar. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, Tika silakan. Ya, benar. Dalam penyusunan teks eksposisi terdapat 3 langkah. Yang pertama adalah menentukan topik atau tema. Nah, jadi sebelum menyusun teks eksposisi, penulis harus terlebih dahulu menentukan tema atau topik apa yang akan dibahas dan dikembangkan dalam teks eksposisi. Nah, penulis dapat memilih berbagai topik ataupun tema, misalkan tema atau topik lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menentukan tujuan. Setelah penulis menentukan tema ataupun topik yang akan dibahas dan dikembangkan dalam teks eksposisi, penulis harus menentukan tujuan yang akan dituangkan dalam penulisan teks eksposisi tersebut. Jadi, saat membaca hasil teks eksposisi dari penulis tersebut, pembaca memperoleh informasi baru dari teks eksposisi itu. Langkah penyusunan teks eksposisi yang ketiga atau yang terakhir adalah mengumpulkan data pendukung. Setelah kalian mengetahui topik atau tema apa yang akan kalian tulis dan kalian sudah menentukan tujuan dari teks eksposisi tersebut, langkah terakhir adalah mencari data-data pendukung yang relevan dengan topik atau tema yang kalian pilih. Jadi penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang tidak mengerti? Tidak ada? Alhamdulillah, itu artinya kalian dapat memahami dan menyimak dengan baik materi yang Ibu berikan. Nah, untuk menguji dan mengevaluasi pengetahuan kalian, Ibu minta kalian membagi kelas ini menjadi 5 kelompok dengan anggota yang seimbang. Lalu, tiap-tiap kelompok Ibu akan membagikan teks eksposisi. Nah, tugas kalian adalah mengidentifikasi struktur-struktur teks eksposisi dan mengembangkan teks eksposisi tersebut. Oke. Alhamdulillah, tugas kalian sudah selesai dan sudah Ibu koreksi. Dilihat dari nilai-nilai yang kalian dapatkan, tiap kelompok itu mendapatkan nilai yang memuaskan. Itu artinya kalian sudah dapat mengidentifikasi struktur teks eksposisi dan mengembangkan teks eksposisi dengan baik. Ibu sangat menyukai pekerjaan kalian. Dan nilai tertinggi itu didapatkan oleh kelompok 2. Mari kita beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, tidak terasa waktu pembelajaran kita hampir habis. Siapa di antara kalian yang dapat menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini? Ayo, angkat tangannya. Ya, Sultan silakan. Oke, bagus. Jadi kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini adalah teks eksposisi merupakan sebuah karangan yang mengandung pendapat penulis didukung oleh fakta. Nah, struktur teks eksposisi ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, ciri-ciri teks eksposisi ini yang pertama ada bersifat objektif, lalu yang kedua bersifat informatif, yang ketiga mengandung fakta, dan yang keempat menggunakan bahasa yang baku. Lalu untuk penyusunan teks eksposisi yang pertama kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Setelah penulis menentukan topik apa yang akan dikembangkan, penulis harus menentukan tujuan teks eksposisi. Lalu yang ketiga atau langkah yang terakhir adalah penulis mengumpulkan data-data pendukung yang relevan dengan topik yang dipilih. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu berpesan nanti
kalian sampai di rumah kembali mempelajari dan mencari informasi tentang materi yang kita pelajari hari ini. Sumbernya tidak harus hanya di buku cetak saja, tapi kalian dapat mencarinya di internet. Dan juga tidak lupa Ibu berpesan agar kalian mempelajari dan mencari informasi tentang materi yang akan kita pelajari di minggu depan. Hal ini berguna agar nanti saat memasuki kelas kalian sudah mempunyai bekal. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan itu dapat bermanfaat dan berguna bagi kalian. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.